Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua di malam hari yang berbahagia ini di dalam sebuah majelis dari majelis ilmu. Sebuah majelis yang kita harapkan Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya di dalamnya. Sebuah majelis yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat yang dekat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebuah majelis yang Allah Subhanahu wa ta'ala jamin siapa saja yang berada di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka sakinah ilahi. Saking agungnya majelis dari majelis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu pernah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh cintaku itu pasti untuk mereka-mereka yang saling cinta mencintai karena aku, saling duduk sesama mereka karena aku, saling kunjung mengunjungi sesama mereka dikarenakan aku, dan saling berbagi sesama mereka juga dikarenakan aku. Banyak orang yang melakukan perjumpaan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang-orang yang melakukan pertemuan, namun belum tentu pertemuan yang mereka lakukan membuahkan amalan soleh. Belum tentu pertemuan yang mereka adakan itu membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Adapun orang-orang yang duduk di majelis dari majelis ilmu, maka dipastikan mereka akan mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah sekelompok orang yang teman duduknya saja tidak akan pernah merugi. Oleh karena itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azimah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik yang mereka lakukan. Sungguh tidak ada kebaikan pada kebanyakan pertemuan yang mereka lakukan. Sungguh tidak ada kebaikan pada kebanyakan perjumpaan yang mereka adakan. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang-orang yang bertemu dalam rangka saling menghasung untuk bersedekah, au ma'rufin, atau orang-orang yang bertemu, orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang berjumpa dalam rangka mengajak untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau perjumpaan yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan perdamaian, melakukan perbaikan di antara manusia. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa saja yang melakukan pertemuan dengan tujuan hal itu, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sebesar-besarnya atas nikmat pertemuan, nikmat perjumpaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita di malam hari yang berbahagia ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih berada di hadis yang kedua. Dan tepatnya di pertemuan yang sebelumnya kita berada di pembahasan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman, dan tepatnya di rukun yang pertama, yaitu al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa iman kepada Allah Azza wa Jalla itu terdiri dari dua rukun utama. Yang pertama adalah al-iman biwujudillah, mengimani adanya Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang mengingkari adanya Tuhan, mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla, atau dia ragu
akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua dari rukun keimanan kepada Allah Azza wa Jalla adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebut di pertemuan yang sebelumnya bahwa di dalam pembahasan ini para ulama membagi tauhid itu menjadi 3 pembahasan pokok. Ada pembahasan tauhid yang berkenaan tentang rububiyahnya Allah. Ada pembahasan tauhid yang berkaitan dengan uluhiyahnya Allah, keesaan Allah di dalam peribadahan. Dan ada tauhid yang membahas tentang asma'uhu wa sifatuh, tentang keesaan Allah Azza wa Jalla dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan telah kita sebutkan pula di pertemuan yang sebelumnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah bahwa pembagian ini bukanlah pembagian yang dimaksudkan dalamnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Bukanlah pembagian yang sifatnya ta'budiyah. Artinya apa? Pembagian ini dilakukan oleh para ulama dengan 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk sarana pembelajaran. Yang kedua adalah untuk mempermudah orang-orang memahami tauhid dan mudah untuk menyingkap kesesatan dan penyimpangan yang ada di dalam pembahasan tauhid. Sehingga para ulama menyebutkan siapa saja yang tidak setuju dengan pembagian tersebut atau dia tidak tahu menahu tentang pembagian tersebut, taib, namun secara amalan dia mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam 3 hal. Di dalam rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pembagian tauhid itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan diadakan oleh para ulama semata-mata murni untuk memudahkan kaum muslimin memahami jenis-jenis dan bagaimana merealisasikan tauhid. Sehingga siapa saja yang tidak setuju dengan tauhid tersebut, saya tidak mau bagi tauhid menjadi 3, tidak masalah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Intinya dia mengimani Allah Azza wa Jalla di dalam rububiyah. Dia mengimani Allah di dalam uluhiyahnya Allah sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Dan dia meyakini Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha indah dan maha mulia. Maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang bertauhid kepada Allah. Sebagaimana pada umumnya para sahabat Nabi, mereka tidak menyatakan dengan sikap dan ucapan mereka tauhid itu terbagi 3. Tapi dari amalan mereka dalam hal rububiyah kita melihat mereka meyakini Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang mencipta, yang memiliki alam semesta dan yang mengatur alam semesta. Dari segi peribadahan mereka juga kita lihat bagaimana mereka benar-benar memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dalam hal nama-nama dan sifat, mereka juga mengimani segala nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adapun penjelasan 3 jenis tauhid. Maka yang pertama para hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah pembahasan tentang tauhid rububiyah. Rububiyah itu diambil dari kata robba yurabbi, yang artinya tarbiyah. Ya, tarbiyah itu bermakna pemeliharaan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan Allah yang berkaitan tentang pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bersendirian di dalam memelihara seluruh makhluknya. Dan hal ini kembali kepada 3 makna utama. Kalau dikatakan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, itu kembali kepada 3 poin utama. Yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Yang kedua adalah al-milk, kepemilikan. Dan yang ketiga adalah at-tadbir, pengaturan. Artinya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dikatakan sebagai bertauhid kepada Allah, terkhusus dalam rububiyah Allah, maka dia harus meyakini 3 hal ini, bahwa Allah satu-satunya zat yang bersendirian di dalam 3 hal ini. Yang pertama tadi dalam hal apa? Al-khalqu, penciptaan, di mana kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang mencipta. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun hamba yang mampu mencipta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dalil-dalil akan hal ini sangat banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain daripada Allah? Dan tentunya pertanyaan di sini dalam rangka mengingkari tidak ada pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil-dalil umum. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan secara spesifik Allah Azza wa Jalla yang mencipta apa saja yang ada di atas muka bumi ini, maka sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang mencipta. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dan ini dijadikan sebagai sebuah kaidah oleh para ulama bahwa tidak ada satupun yang ada di atas muka bumi ini melainkan berpasang-pasangan. Semuanya pasti Allah ciptakan apa? Berpasang-pasangan. Termasuk sakit. Sakit pasti ada obatnya. Tidak ada satupun penyakit melainkan pasti ada obatnya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma anzalallahu da'al illa anzalalahu dawa. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu penyakit melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti turunkan juga obatnya. Sehingga menurut tinjauan syariat para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada penyakit yang enggak ada obat. Taib, tidak ada penyakit yang tidak ada obat. Semua penyakit pasti ada obatnya. Hanya saja mungkin di saat ini obat tersebut belum diketahui oleh sebagian orang. Demikian. Jadi menurut tinjauan syariat tidak ada satupun penyakit yang enggak ada obat. Semuanya pasti ada obat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam yang bersabda demikian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ya. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara salah satu dosa besar ya, yang diancam di dalam agama kita adalah berusaha untuk membentuk dan menciptakan makhluk-makhluk bernyawa seperti membuat patung, ya, melukis dan yang semisal dengannya. Ini adalah perkara yang dilarang di dalam agama kita. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi, falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'irah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang bermaksud untuk menandingi ciptaanku, kata Allah. Coba silahkan mereka menciptakan sebutir zarrah, coba mereka menciptakan sebutir biji, ataukah mereka menciptakan sebutir gandum, kata Allah Azza wa Jalla. Ini membuat patung, melukis makhluk yang bernyawa, ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Di antara orang yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Ya, menggambar makhluk yang bernyawa. Karena itu salah satu bentuk kurangnya dia di dalam mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam hal apa? Al-khalqu, penciptaan. Seorang hamba harus meyakini bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa mencipta, karena yang mencipta itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mampu mencipta. Lalu sekarang Ustadz, kita sering mendengar ada orang yang menciptakan pesawat, ada orang yang menciptakan alat-alat teknologi yang canggih dan semisal dengan yang sebelumnya tidak ada. Apakah itu, bukankah itu dikatakan sebagai penciptaan? Maka jawabannya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang hari ini itu tidaklah dikatakan sebagai al-khalqu, penciptaan. Itu hanya dikatakan sebagai at-tasyir, perubahan, merubah. Orang yang membentuk pintu misalnya, apakah dia menciptakan pintu? Tidak. Dia hanya merubah bentuk fisik yang tadinya kayu, lalu dia ubah menjadi bentuknya seperti pintu. Kan demikian. Orang yang menciptakan pesawat, apakah sesungguhnya dia benar-benar menciptakan pesawat? Tidak. Dia hanya merubah sesuatu yang Allah ciptakan, ya, besi, aluminium dan semisal dengannya, lalu mereka rangkai. Mereka rangkai.
Jadi tidak dikatakan sebagai ciptaan. Karena ciptaan itu hanyalah hak Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah zat yang bersendirian di dalam apa? Penciptaan. Kemudian yang kedua dari rukun tauhid rububiyah adalah al-milk atau al-mulk, kepemilikan, kekuasaan, di mana seorang hamba mesti meyakini di dalam hatinya bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di atas muka bumi itu adalah milik Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah. Bahkan diri kita sendiri milik siapa jemaah? Milik Allah. Makanya tatkala ada yang meninggal di antara kita, keluarga kita misalnya, kerabat dekat kita, teman-teman kita, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Kita nyatakan itu. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Milik Allah lah apa yang Allah ambil dari kita, dan milik Allah pula apa yang Allah berikan kepada kita. Semua yang Allah ambil dari hidup kita itu milik Allah. Makanya kita tidak berhak untuk marah kepada Allah ketika ada sesuatu yang tadinya berada di tangan kita lalu Allah ambil. Apakah itu harta, pekerjaan, pangkat, jabatan, keluarga kita, lalu Allah ambil. Berhak gak kita untuk marah? Kita gak boleh marah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita wajib untuk bersabar. Kenapa? Karena apa yang Allah ambil itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan milik Allah pula apa yang Allah berikan kepada kita. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk harta yang kita miliki para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Harta yang kita punya itu hakikatnya milik kita atau milik Allah? Milik kita atau milik Allah? Milik siapa para hadirin yang dimuliakan? Harta yang kita punya nih, isi ATM kita saat ini, itu milik kita atau milik Allah? Milik Allah. Buktinya mana milik Allah? Buktinya harta yang kita punya, kita nggak boleh sembarangan menggunakannya. Diatur dengan tinjauan syariat. Diatur dengan apa? Aturan syariat. Kita nggak boleh membelanjakannya kepada perkara yang haram. Kita nggak boleh melakukan tabdzir, membuang-buang harta pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak boleh melakukan israf, ya, berlebih-lebihan dalam sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, namun dia berlebih-lebihan. Ini namanya israf. Kalau tabdzir itu lebih identik kepada dia berlebihan dalam sesuatu yang pada dasarnya itu tidak diperbolehkan. Itu namanya tabdzir. Kita dilarang itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha kariha lakum thalatha. Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian itu 3 hal. Qila wa qal wa idha'atal mal wa kathratas su'al. Allah benci dari kalian 3 perkara kata Nabi. Yang pertama apa? Qila wa qal, katanya dan katanya. Apa maksudnya kata dan katanya? Gosip. Allah enggak suka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terlampau banyak duduk-duduk ngobrol dengan orang, ya, katanya dan katanya. Apalagi sekarang musim politik, ya, subhanallah. Kalau duduk bahas politik, bahas politik. Allah Subhanahu wa taala enggak suka yang seperti itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Allah enggak suka idha'atal mal, membuang-buang harta. Padahal itu harta kita yang bekerja, kita yang mengusahakan, kita yang mencari, kita yang mengumpulkannya, kita yang menyimpannya. Tapi kita nggak dibenarkan untuk menghabiskan kecuali pada sesuatu yang diperbolehkan syariat. Ini menunjukkan bahwa harta kita yang kita punya hari ini itu adalah milik
milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari tauhid para hadirin. Ketika kita meyakini segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita miliki hari ini itu adalah milik Allah. Itu bagian dari apa? Tauhid. Demikian. Makanya kalau ada orang yang bertanya, apa hubungannya Ustaz? Katanya orang kalau sudah bertauhid akan mudah untuk bersedekah. Ya hubungannya ini tadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang bertauhid, dia yakin segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dia, itu tidak pernah berpindah menjadi milik dia. Itu tetap menjadi milik Allah. Harta tersebut hanya amanah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya lah nanti setiap yang kita punya, nanti pada hari kiamat dia apakan jemaah? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang harta itu benar-benar milik kita, kita pakai untuk apapun kita nggak akan ditanya. Tapi pada kenyataannya gimana? Setiap harta yang kita punya itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Wa an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima amal, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, wa an jismihi fima ablah. Tentang umurnya, kemana dia pergunakan, kemana dia habiskan umurnya. Tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Ya, ditanya sama Allah. Tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Harta ini dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Jadi yang ditanya tentang harta itu bukan soal gimana cara kita mendapatkannya, juga ditanya gimana cara kita ngabisinnya. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ditanya? Karena memang itu milik Allah. Allah yang kasih ke kita itu, dan itu sebagai amanah. Itu hanya sebagai apa? Titipan. Subhanallah. Itu hanya sebagai apa? Titipan. Oleh karena itu subhanallah, ada sebuah kisah yang begitu luar biasa. Salah seorang sahabiat, kalau tidak salah namanya Ummu Salamah atau Ummu Sulaim, saya ragu. Ya, tapi saya lebih condong Ummu Sulaim. Beliau ini memiliki anak pada waktu itu, dan suaminya sedang bekerja di luar. Qadarullah masyafa'al, anaknya meninggal dunia dalam keadaan suaminya belum mengetahui. Meninggal anaknya jemaah. Di malam hari suaminya pulang dan suaminya belum tahu anaknya meninggal. Dan anak ini sudah dimandikan, sudah disolatkan, sudah dikuburkan. Suaminya belum tahu. Pada waktu itu Ummu Sulaim berdandan dengan begitu indah dan cantiknya untuk menyambut suaminya datang. Ya, dia elani suaminya. Setelah itu dia bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, gimana menurut kamu jikalau ada seseorang yang menitipkan barangnya ke orang lain, ke pihak kedua, lalu tiba-tiba si penitip barang mengambil barang yang dititipkan tadi ke pihak kedua tadi. Apakah orang yang dititipin itu berhak untuk marah ketika si pemilik barang mengambil hartanya kembali? Kata suaminya, tentu tidak. Orang yang dititip itu tidak berhak untuk marah sama sekali, kata beliau. Setelah mendengar jawaban dari suaminya, maka Ummu Sulaim pun mengatakan, sesungguhnya anak kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan keberkahan atas hubungan mereka di malam itu. Bagaimana sikap seorang Ummu Sulaim yang sadar betul bahwa segala sesuatu yang dia miliki di kehidupan dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kita enggak punya apa-apa. Bukankah Allah telah ingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a. Kalian enggak punya apa-apa, kalian tidak mengetahui apa-apa. Kita enggak punya apa-apa. Ingat kita ketika lahir para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita punya baju? Apakah kita punya kendaraan? Apakah kita punya rumah? Apakah kita punya uang? Apakah kita punya handphone? Kita nggak punya apa-apa. Begitulah kondisi kita sesungguhnya. Kita ini nggak punya apa-apa. Hanya saja ada orang yang Allah titip, termasuk kita hari ini. Allah titipkan kepada kita pakaian, Allah titipkan kepada kita harta, Allah titipkan kepada kita kendaraan, Allah titipkan kepada kita
rumah. Dan pada akhirnya itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika orang meninggal, ada nggak orang yang meninggal itu jamaah bawa rumah? Ada nggak orang yang meninggal bawa kendaraan? Atau ada nggak orang yang meninggal bawa kartu ATM? Ini perlu nanti dalam kuburan ini Ustaz. Lagi haus-haus tinggal gesek aja. Ada nggak jamaah? Nggak ada. Semua kita meninggal cuma bawa sehelai kain. Cuma kain kafan yang kita bawa. Semua harta kekayaan yang kita usahakan, yang kita simpan, yang kita bangga-banggakan hari ini kemana? Tinggal semua. Dan itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kedua para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Rukun dari tauhid rububiyah adalah keyakinan seorang hamba bahwa segala apapun yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin pentingnya di sini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah mengetahui segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah, maka itu mengharuskan kita ketika kita minta kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin menggantungkan hati kita, bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa amalan-amalan ini lahir? Berdoa, meminta hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Karena dia sudah meyakini dengan seyakin-yakinnya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah. Coba lihat bagaimana pengaruh tauhid itu begitu luar biasa mengubah hidup seorang hamba. Yang tadinya dia memiliki ketergantungan dengan kantor tempat dia bekerja. Dia punya ketergantungan hati dengan bosnya. Jangan sampai bos saya ini suatu waktu memecat saya, sehingga dia menjadi orang yang penjilat. Tapi orang yang belajar tauhid, dia yakin segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah. Saya tidak layak untuk menyandarkan hati saya kepada selain Allah. Saya tidak layak untuk berharap kepada selain Allah. Saya tidak layak untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah buah dari tauhid para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Keyakinan itu akan mempengaruhi kehidupan seorang hamba. Ya. Dia tidak menjadi orang yang mudah untuk merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Mudah, ya kalau bahasa kita menjilat. Dia nggak mudah. Orang-orang yang suka menjilat itu adalah orang-orang yang lemah tauhidnya. Karena kalau dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dia yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya. Kalau Allah nggak berkehendak untuk memberi, nggak bisa. Sebaliknya kalau Allah sudah berkehendak, pasti ada aja cara Allah Subhanahu wa ta'ala buat duit yang di dompet kita itu keluar nyampe ke tangan orang lain. Ada aja caranya. Subhanallah. Ini kan tauhid ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Iya enggak? Iya. Ya. Begitu luar biasa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian rukun yang ketiga dari rukun tauhid rububiyah adalah at-tadbir. Ya. At-tadbir. Tadbir itu artinya adalah pengaturan. Ya, pengaturan. Artinya seorang hamba itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang mengatur alam semesta ini berserikat dengan Allah. Tidak ada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu semua. Ya. Demikian. Sehingga keyakinan sebagian orang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak otonomi kepada sebagian makhluk, maka ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang merusak tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti keyakinan sebagian orang terkhusus di Jawa sana bahwa pantai selatan itu diatur oleh siapa? Nyi Roro Kidul. Ini fakta atau hoax ini jamaah? Fakta. Betapa banyak orang-orang yang meyakini demikian bahwa pantai selatan itu diatur oleh siapa? Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul dari mana? Dibuang ke laut pun nggak bisa berenang.
Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan Allah tidak pernah memberikan hak otonomi kepada siapapun dari makhluknya. Termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak punya hak pengaturan di alam semesta ini. Nabi alaihi salatu wasallam enggak punya itu, jamaah. Enggak punya. Makanya film-film yang berusaha diciptakan oleh orang-orang barat seperti film Avatar ya. Ada yang pengendali api, ada yang pengendali bumi, ada yang pengendali air, angin. Ini adalah film yang sengaja dibuat untuk merusak akidah kaum muslimin. Karena keyakinan kaum muslimin itu yang mengatur itu semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula seperti keyakinan oleh orang-orang yang menganut agama lain. Ada dewanya banyak, ada dewa matahari ya, ada dewa bumi, ada dewa yang mengatur langit. Akhirnya dewa semua dikalahkan oleh Sun Gokong. Subhanallah. Ini adalah keyakinan yang batil. Keyakinan kaum muslimin bahwa alam semesta ini hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Tapi kan Ustaz, malaikat ada yang menurunkan hujan. Malaikat menurunkan hujan, ada yang membawa angin, ya kan? Itu gimana tuh? Maka kita katakan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malaikat benar ada malaikat yang menurunkan hujan. Ada malaikat yang menjaga gunung, ada malaikat yang menjaga lautan. Tapi penjagaan mereka semua itu adalah berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikatnya mereka mengatur atau tidak? Malaikat mengatur atau tidak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Tidak. Yang mengatur itu adalah Allah. Adapun malaikat hanya menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, menjalankan tugas mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mengingkari, tidak pernah membangkang kepada Allah, pada perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga ketika kita meyakini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah bahwa segala sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kebaikan, keburukan itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan kebaikan kepada diri kita kecuali atas izin Allah. Sebaliknya, tidak ada orang yang mampu memberikan keburukan kepada kita sekecil apapun itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketahuilah, andai seluruh manusia bersatu padu ingin memberikan kebaikan kepada engkau, ingin memberikan suatu kemanfaatan kepada engkau, mereka tidak akan pernah mampu melakukan itu kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan, kecuali telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in, andai seluruh manusia ini berkumpul ingin membahayakan engkau, mereka tidak akan pernah mampu kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak takdirkan kita bahaya, sementara di sana ribuan orang, jutaan orang berusaha ingin mencelakakan kita, bisa enggak kita celaka para hadirin? Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi enggak usah takut. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam? Tatkala seluruh penduduk Irak, Babilonia bersatu, berkumpul ingin membinasakan Nabi Ibrahim dengan cara apa? Membakar Nabi Ibrahim. Bayangkan seluruh penduduk itu gotong royong ngumpulin kayu bakar untuk membakar seorang Nabi Ibrahim. Saking besarnya kumpulan kayu bakar yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim, itu untuk lemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api itu pakai manjanik. Tahu manjanik? Manjanik itu adalah semacam katapel yang besar. Pernah lihat, Pak? Pernah nonton film kan? Lalu ada katapel besar dipakai untuk melontarkan orang. Nabi Ibrahim pakai itu. Disebutkan dalam beberapa riwayat. Coba bayangkan. Tapi apakah Nabi Ibrahim alaihi salam luka, terbakar, cacat badan beliau, lecet tubuh beliau? Apakah demikian?
Jawabannya tidak. Kenapa? Kenapa jamaah? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan itu. Lihat pula bagaimana seorang Nabi Yunus bin Matta, tatkala beliau marah dengan kaumnya lantaran kaumnya lamban menerima dakwah beliau. Beliau marah sehingga beliau ingin alih profesi, nggak mau lagi berdakwah. Dan Allah ingin berikan teguran bahwa seorang dai yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kesempatan untuk menyebarkan ilmu, tidak boleh dia berpaling dari profesi tersebut hanya karena apa? Karena dakwanya tidak diterima oleh orang-orang. Nggak bisa. Hanya karena mungkin sedikit orang yang mengikuti kajiannya, nggak bisa. Nabi Yunus alaihi salam ditegur oleh Allah azza wa jalla. Iya. Allah katakan, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat. Dan ingatlah tentang Dhannun, kata Allah. Idh dhahaba mughadiban, tatkala dia pergi dalam keadaan marah, meninggalkan kaumnya. Dia enggak mau lagi berdakwah. Seorang nabi, subhanallah. Ya, menunjukkan manusia punya batas kesabaran. Dia pergi. Lalu Allah Subhanahu wa taala fa dhanna an lan naqdira alaihi. Dan dia menyangka kami enggak mampu memberikan pelajaran kepada dia. Dan Allah berikan pelajaran kepada Nabi Yunus alaihi salam. Tatkala beliau menaiki kapal, Allah takdirkan kapal tersebut padat muatannya. Dan satu-satunya solusi adalah mengurangi muatan. Kalau enggak seluruh kapal akan tenggelam. Ya. Akhirnya dikurangilah barang-barang. Setelah barang-barang dikurangi, tetap kapal ini hampir karam. Masih full. Akhirnya solusi terakhir, sebagian penumpang harus dibuang ke tengah lautan, ditinggalkan di tengah lautan. Daripada semuanya tenggelam, mending sebagian. Kan demikian. Dan secara kaidah fikih itu benar, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, itu benar. Akhirnya diundilah. Siapa yang namanya keluar, dia akan dilempar ke lautan. Allah takdirkan nama siapa yang keluar jamaah? Nabi Yunus. Yunus dibuang ke tengah lautan, ditinggal kapal, dan beliau dimakan oleh ikan yang sangat besar. Ya, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Dibawa ke dasar lautan. Fanada fid dhulumat, dan dia saat itu memanggil Allah azza wa jalla, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fid dhulumat. Coba lihat bagaimana bahasa yang Allah gunakan, di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kenapa Allah gunakan bahasa adz-dzulumat? Kegelapan demi kegelapan, karena beliau berada di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, di dalam perut ikan, dibawa ke dasar lautan. Dasar lautan tentunya cahaya semakin sikit yang masuk, gelap, ya kan? Dan itu di malam hari. Coba bayangkan secara akal manusia mungkin gak selamat jemaah? Ya mungkin. Dimakan ikan, ditelan. Lalu dia memanggil Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan terkait doa ini kata Nabi dalam sebuah hadis, siapapun yang berdoa kepada Allah dan membaca doa ini, pasti Allah kabulkan doanya. Jadi ketika kita minta, di antara kiat agar permintaan kita cepat dikabulkan oleh Allah adalah jangan lupa membaca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Apa kata Allah terkait doa ini? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah sekiranya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, maka tentu dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi Allah mampu membuat ikan itu hidup sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya. Tapi sekarang apakah ikannya masih hidup? Hah? Perhatikan konteks ayat kata Allah. Kalaulah seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, artinya kalau beliau nggak diselamatkan oleh Allah karena beliau banyak berzikir kepada Allah, pasti beliau akan tinggal di dalam perut ikan. Artinya kalau Nabi Yusuf berada dalam perut ikan, dia akan tinggal dalam perut itu sampai hari kiamat. Tapi masalahnya sekarang Nabi Yunus sudah keluar dari perut ikan itu. Berarti ikan itu hidup atau sudah mati? Jawabannya wallahu a'lam. Kita nggak boleh mengklaim ikannya mati, dan juga kita tidak boleh mengklaim ikannya hidup. Karena saya pernah dapat cuplikan video nih. Ada video, ya inilah ikan Nabi Yunus dulu katanya. Ini dari mana ini subhanallah?
Gimana cara dia tahu ini ikan yang menelan Nabi Yunus? Ini kan mengada-ngada ini, subhanallah. Dan ini tidak boleh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jelas ya? Jadi syahidnya, pelajaran yang ingin kita ambil di sini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lihat bagaimana segala pengaturan itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dalam memberikan kebaikan dan dalam memberikan apa? Keburukan. Itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba yang meyakini, dia harus menyandarkan sepenuhnya hatinya kepada Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberikan kebaikan, dan sebaliknya tidak ada seorang pun yang mampu melindungi dia dari keburukan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dia 3 tauhid rububiyah. Jadi seorang yang meyakini 3 hal ini, bersendiriannya Allah Azza wa Jalla di dalam penciptaan, di dalam pengaturan, di dalam kepemilikan alam semesta ini, itu tandanya dia telah bertauhid kepada Allah dalam hal apa? Ar-rububiyah. Apakah ini cukup? Tentunya jawabannya belum cukup. Jawabannya apa? Belum cukup. Kalau hanya meyakini 3 hal ini, tentu belum cukup. Harus dibarengi dengan tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma was sifat. Kenapa 3 hal ini tidak cukup? Meyakini Allah mencipta, mengatur alam semesta, dan meyakini Allah yang memiliki alam semesta ini. Kenapa ini aja tidak cukup? Jawabannya, karena orang-orang musyrikin Arab pun meyakini 3 hal ini. Abu Jahal dan kawan-kawannya itu meyakini, sebagaimana dia akan kita sebutkan beberapa ayat Allah menjelaskan tentang keyakinan orang-orang musyrikin Arab. Mereka meyakini Allah yang mencipta. Mereka meyakini Allah yang mengatur alam semesta. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta. Tapi sangat disayangkan, mereka memalingkan ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipahami para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sudah masuk waktu salat Isya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.